it's me again, Darlene. And kita tahu ya, beberapa minggu ini tuh kita udah ngomongin series Explain tentang the Bible. Well, today before kita mulai praise and worship dan juga preaching-nya, kita bakal adain sedikit mini games yang berjudul How Much Do You Know the Bible? Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku nggak sendirian. Ada 2 kakak SGL dan 2 small group member mereka yang udah join aku. Di sini ada Kak Glenn dan Kak Steph dan juga Yeba dan Ilan. Say hi everyone. Hai. Nah, mereka ini adalah small group leader dan juga small group member dari kelas 11. Dan di sini kalian bakal main game yang tadi udah aku bilang, guys. Nah, aku bakal jelasin sedikit mekanisme permainannya ya. Jadi kalian bakal divisi 3 ayat. Nah, kalian cek chat kalian ya, jangan lupa. Dan kalian pilih salah satu dari kalian yang bakal nebak dan yang bakal ngasih pertanyaannya. Nah, caranya itu, nanti kan dikasih ayat nih, terus habis itu yang ngomong ayatnya ini harus mute diri mereka pas mereka ngomong ayat itu. Dan yang nebak harus lihat nih mulut dia, misalnya kayak kamu, kamu, ayat apa itu ya yang kamu. Nah, terus habis itu kalian boleh nih googling dan lain-lain, biar kalian ketemu ayat itu ayat apa, ngerti kan? Nah, biar kalian lebih jelas lagi, aku bakal kasih 1 contoh, oke? Kalian boleh nih debak bibir aku ya, oke? Siap-siap. Adalah. Kamu adalah terang. Anak gembala. Dipotek. Dipotek. Yang tinggal di gunung. Apa itu? Yang di gunung tinggi. Bisa jadi. Tidak. Bukan itu gamenya. Aduh, teman-teman, sulit. heads up ya. Kalian tuh harus tebak ayatnya, oke? Salah ya. Oke, ngerti ya. Dan ayat itu boleh kalian sebutin di belakang. Jadi misalnya kan udah selesai nih baca ayatnya, kalian boleh ngomong judul ayatnya, tapi tetap dalam keadaan mute. Dan nggak boleh pakai gerakan tangan ya guys, karena itu nanti cheating, oke? Kalian bakal dikasih waktu 2 menit untuk nebak ayat ini sebanyak mungkin lah. Kalau bisa 3-3-nya, biar kalian jago, oke? Biar kalian menang. Dan kita bakal mulai dari kelompok Kak Glenn dulu ya. Kak Glenn yang bakal ngomong ayatnya dan Yeba yang bakal nebak. Oke, siap Kak Glenn dan Yeba? Siap. Siap, oke. Sudah divisi ya ayatnya. And time starts now. Pada mula awalnya apa tuh? Pada mula awalnya Kejadian 1 ayat 1. Bukan. Lanjut, ayat kedua. Saya skip, nggak bisa. Pada mula awalnya, Waktunya sudah habis teman-teman. Ya ampun, 2 menit loh teman-teman, udah habis gitu aja. Tapi sayangnya kelompok Kak Glenn tidak berhasil ya menebak satupun. Gak apa-apa. Kita langsung lanjut aja ke kelompok Kak Steph ya. Dan di sini Kak Steph yang bakal nebak dan Ilan yang akan meragain. Oke. Siap ya teman-teman. 2 menit lagi dimulai dari sekarang. Apa tuh?
Cut. Bisa. Aduh, skip. Gak ngerti. Bentar. Dengan mulutnya. Oh, bentar. Gimana ya? Ulang. Dengan mulutnya orang fasik. Bentar ya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Amsal 11 ayat 9. Oke, lanjut. Orang-orang kenyang. Misalkan orang-orang yang bisa, menakuni, menabur, orang-orang yang menabur. Time's up, guys. Habis waktunya, sudah 2 menit. Tapi, wow, congrats Kak Steph dan Ilen. Kalian berhasil menebak 1 ayat loh. Hebat. Congrats ya. Nggak apa-apa, Kak Glenn dan Yeba. Yang penting kalian sudah berusaha dan juga sudah berpartisipasi. Jangan nangis ya, by the way. Ini cuma game kok. Nah, teman-teman, thank you for joining our little mini game session. Dan sekarang, please enjoy your praise and worship. Dan semoga kalian have a good Sunday today. Bye-bye everyone. Hai JVCC Youth, siapa yang siap untuk nyanyiin lagu baru lagi hari ini? And I wanna say that we don't have to see God to feel God, because His presence is a constant reality in our lives. Amen. And let's sing a new song called Reality. You are reality, the truth that I believe, better than all my dreams. I find all I need in you. You are my guarantee, the promise I will see, better than all my dreams. I find all I need in you. Once again, you are reality, the truth that I believe, better than all my dreams. I find all I need in you. You are my guarantee, the promise I will see, better than all my dreams. I find all I need in you. Come on. I believe in you. I don't need signs and wonders, 'cause I know it's true. I can believe before I see. It's deeper than a feeling, stronger than a reason. I can believe before I see. My heart is falling, can't stop it. You want my heart, so you've got it. I can't resist the love you give. Let's sing. You are reality, the truth that I believe, better than all my dreams. I find all I need in you. You are my guarantee, the promise I will see, better than all my dreams. I find all I need in you. I will trust in you. I don't need proof to follow, 'cause I know it's true. I can believe before I see. It's deeper than a feeling, stronger than a reason. I can believe before I see. Hey, you are reality, the truth that I believe, better than all my dreams. I find all
Lord. Thank you Jesus that you are real in our lives. Kami bisa rasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami in every season in our lives. Teach us Lord. Teach us to understand you and to know you better each day. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau berbicara Tuhan dalam setiap hati kami. In the name of Jesus we pray. Amen. Hai JPCC Youth, welcome back. Senang ketemu teman-teman lagi. Kenalin, nama aku Kak Gladys. And before we start today, aku mau ceritain satu cerita dulu nih. Oke, jadi zaman dahulu kala ada satu cowok dan satu cewek dari kota yang berbeda, suku yang berbeda, dan mereka menikah. Kita sebut aja cowoknya Tono, ceweknya Tini deh ya. Nah, di hari pernikahannya si Tono ini cerita ke orang di kota Tini. Dia bilang, saya punya teka-teki, tapi saya yakin gak ada yang bisa mecahin teka-teki ini. Terus orang-orang di kotanya Tini itu penasaran. Dan akhirnya salah satunya itu datang ke Tini dan dia bilang, Tini, kamu harus maksa si Tono kasih tahu jawabannya. Kalau enggak, nanti aku akan bunuh kamu dan aku akan bunuh keluarga kamu. Wow, oke. Nah, setelah itu akhirnya Tini ngelakuin itu. Dia tanya ke Tono, Tono ngasih tahu jawabannya dan jawabannya disebar ke orang di kotanya Tini. Dan akhirnya orang itu berhasil ngadep ke si Tono. Enggak nih, teka-teki kamu berhasil kita pecahin. Si Tono itu jadi marah. Dia bunuh orang-orang di kotanya Tini dan dia pergi dari kota itu. Setelah itu papahnya si Tini itu mikir, wah si Tono kayaknya nggak balik lagi nih. Yaudah deh, Tini aku nikahin sama orang lain. Tapi ternyata si Tono balik. Si Tono balik dan dia tanya sama papahnya, Misi Beh, ini istri saya mana ya? Terus papahnya bilang, Tini udah saya nikahin ke orang lain. Kamu nikah sama adiknya Tini aja, lebih cantik kok. Ngedenger itu si Tononya marah. Dan akhirnya si Tono ngambil beberapa anjing hutan, dibakarin ekornya, I know. Abis itu anjing hutannya ini dilepas ke kotanya si Tini. Which is ada banyak gandum terbakar, ladang terbakar, dan kota itu kebakaran. Cerita yang gila gak sih guys? But kalian mau tahu gak? What's even more crazier? Yang lebih gila adalah cerita ini sebenarnya ada di Bible. Cerita ini dari Bible teman-teman. Kalau teman-teman baca Hakim-Hakim pasal 14 dan 15, ini tentang kisah hidup seorang Simpson atau bahasa Inggrisnya Samson. Nah, terus kebayang gak sih teman-teman ketika baca cerita ini, mungkin kalian wondering, mohon maaf hubungannya sama hidup saya apa ya? Atau banyak part-part lain yang kalian baca yang bikin kalian bingung. Explain, sebuah series tentang starting point untuk bisa mengenal lebih jauh tentang Alkitab. Kita udah belajar ya dari Koken, kalau the point of the Bible is Jesus. Kalau Yesus itu seperti kacamata 3D yang membuat segalanya jauh lebih jelas. Tapi Kak, Yesus kan nggak selalu ada di Bible, bahkan nggak sesering itu munculnya. Terus gimana dong? How about the rest? Dengan bagian-bagian lain yang aku bingung ketika baca. Nah teman-teman, banyak yang bikin kita bingung ya. Mungkin ada suatu ayat yang aneh. Kebayang gak sih teman-teman, misalkan kita bangun tidur, kita buka application Bible Devotion kita, terus ayat hariannya atau first of the day-nya dari Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Maksudnya apa ya Kak? Apa maksudnya harus balik tidur lagi setengah jam biar sunyi senyap? Atau mungkin yang membuat teman-teman bingung adalah cerita-cerita yang luar biasa. Do you guys know there's a talking donkey in the Bible? Ada keledai yang bisa bicara? Enggak, bukan film Shrek. Ini ada di Bible.
Atau tentang semak yang terbakar dan ada suara dari situ. Atau tentang matahari dan bulan yang berdiri diam karena ada satu orang yang meminta. Atau laut yang terbelah menjadi dua dan ada orang bisa berjalan di tengahnya. Terdengar sangat luar biasa ya. Atau yang sebenarnya bikin bingung adalah perintah-perintah yang nggak masuk akal. Contoh di kitab Imamat, dibilang bahwa kita nggak boleh pakai pakaian dari dua bahan yang berbeda. Jadi kalau sekarang pakai katun dan ada polyester, berarti itu nggak boleh. Aduh, am I in a trouble now? Teman-teman, poinnya adalah ada gap kadang-kadang. Apa yang orang bilang tentang Bible dan apa yang kita alamin ketika kita baca Bible. Kok Kak Gladys, Kak Sarah bilang Bible ini berguna buat hidup saya. Tapi ketika saya baca Bible ini, saya nggak ngerti, nggak paham gimana maksudnya. Is there all that is? Atau is there something missing? Nah, teman-teman, relax, ada jawabannya. Aku mau tunjukin ke teman-teman Bible. So, ini Bible ya. Dan kita tahu Bible itu terdiri dari dua bagian. Ada perjanjian lama, yaitu kitab-kitab orang Yahudi dan menjelaskan kejadian sebelum Yesus. Dan ada perjanjian baru, yaitu menceritakan tentang Yesus dan surat-surat yang ditulis setelah Yesus naik ke surga. Kalau kita lihatnya ini seperti satu buku besar ya teman-teman. Tapi sebenarnya lebih tepatnya ini bukan satu buku besar. Tapi ini adalah perpustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berbeda. Lebih tepatnya ada 66 buku. Jadi ketika kita baca satu buku, kita nggak bisa baca seakan-akan buku itu sama. Apa sih Kak? Bingung? Maksudnya apa? Aku kasih contoh ya. Jadi, misalkan seperti ini. Bayangkan semua buku atau semua tulisan yang teman-teman pernah baca. Misalkan baca buku sejarah ketika lagi ada di sekolah. Udah gitu baca buku tentang instruksi manual. Bagaimana mendapat nilai yang baik. Bagaimana nari renegade di TikTok. Bagaimana dapetin si dia, misalkan. Terus ada buku puisi, mungkin teman-teman baca di pelajaran bahasa Indonesia atau mungkin di waktu senggang. Ada diary, dan ada surat-surat yang teman-teman dapat dari orang-orang yang kenal sama teman-teman. Nah, bayangkan semuanya ini dijadiin satu dan ditutup satu cover dan seakan-akan dibentuk jadi satu buku yang utuh. Misalkan ini jadi buku The Book of Gladys. Kebayang gak sih kalau ada orang yang ngambil buku ini, terus dia bacanya sejarah, terus dia pikir, oh ternyata Gladys itu hidupnya tuh berarti banget ketika dia baca kejadian di Majapahit. Atau misalkan dia baca diary seakan-akan itu puisi. Atau malah dia baca puisi seakan-akan itu instruksi manual. Akan chaos kan teman-teman? Sebenarnya sama kayak Bible. Ada banyak buku-buku yang ada di Bible. Ada buku sejarah tentang sejarah orang Israel, Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel. Ada tentang instruksi manual, tentang hukum-hukum untuk orang Israel di saat itu. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, dan Bilangan. Ada puisi, kumpulan syair, Mazmur, Amsal, Kidung Agung. Ada juga diary, yaitu kisah hidup tentang seseorang yang ditulis dari orang-orang yang dekat sama dia, yaitu Gospel, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ada surat-surat dari Rasul Paulus yang dia tulis ke jemaat-jemaat di Filipi, Korintus, Galatia, Efesus, dan banyak lagi. Jadi teman-teman, kita nggak bisa baca satu buku seakan-akan itu semua sama. Dan disinilah teman-teman, kata kuncinya. Apa tadi yang missing? Is there something missing? Yes, it's context. Jadi konteks ini teman-teman, itu penting. Ketika kita tahu, kita lagi baca buku apa nih. Contoh lainnya, yuk kita sama-sama baca ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 11-13. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikius telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Kak, maksudnya apa ini ayat? Ngajarin aku apa? Teman-teman, tadi, konteks. Konteksnya ini adalah surat yang judulnya 2 Timotius.
berarti ini adalah surat yang Rasul Paulus tulis ke Timotius yang kedua. Dan di situ kita harus tahu kalau Timotius ini adalah anak mentornya dari Paulus. Dan ketika nulis surat ini, Paulus itu lagi ada di Roma, Timotius lagi ada di Efesus. Jadi ketika nulis surat ini, sebenarnya Paulus cuma mau bilang, nanti kalau kalian datang, jangan lupa ya bawa jubahku. Sebenarnya maksudnya itu teman-teman. Masih bingung? Oke, aku akan kasih satu contoh lagi ya. Ini ayat yang sering ada nih. Kalau misalkan buka Instagram biasanya nama Glady Santoso, biodata Filipi 4 ayat 13. Iya gak sih? I can do all things through Christ who strengthens me. Ayat yang terkenal banget ya. Atau bahasa Indonesianya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak di kita kadang pakai ayat ini untuk membenarkan beberapa perilaku. Contoh, aduh aku besok ada ulangan, males banget belajar. Gak apa-apa, nilai pasti 100. I can do all things through Christ who strengthens me. Atau contoh lainnya, aduh pengen banget nih jadi pemain NBA terkenal. Pengen bisa jago basket, ngedang berkali-kali. Tapi males latihan. Pengennya jadi kaum rebahan aja. Gak apa-apa. I can do great things. I can do all things karena Tuhan Yesus yang menyertai aku. Tapi apa iya teman-teman? Maksud dari ayat ini sama seperti itu? Teman-teman, konteks. Jadi sebenarnya Filipi itu adalah surat dari Paulus yang ditulis ke satu gereja. Nah, di situ dia berterima kasih karena dia udah dikirimin bantuan finansial dan bantuan lainnya. Kenapa kok Paulus butuh bantuan? Karena ternyata ketika Paulus nulis ini, dia itu lagi ada di penjara. Teman-teman gak enak kan ya penjara itu, apalagi penjara zaman dulu. Jadi situasinya Paulus itu sebenarnya lagi gak ideal, lagi sedih, lagi kurang. Tapi Paulus malah mau ngingetin jemaat di Filipi, kalau mau perutku kenyang, perutku nggak kenyang, mau situasiku bagus, situasiku nggak bagus, doesn't matter. Karena I can do all things through Christ who strengthens me. Artinya teman-teman, ayat ini sebenarnya lebih bicara soal contentment, tentang kepenuhan hati, hati yang damai. Bahwa Paulus tahu, situasinya mungkin nggak sesuai sama yang dia harapkan. But that's okay. Karena Paulus punya a deep relationship with Jesus. Jadi situasinya mau seperti apa, baik atau buruk, dia bisa ngelaluin itu semua. Karena Tuhan Yesus yang udah kasih kekuatan dan yang udah kasih ketenangan di hatinya Paulus. So teman-teman, konteks is very, very important. Jadi Kak, maksudnya aku nggak bisa ngelakuin hal-hal hebat nih. No, bukan berarti kamu nggak bisa ngelakuin hal-hal hebat. You can do great things because God is for you. Tapi ada banyak ayat lain yang lebih baik menjelaskan itu. Tapi bukan ayat yang ini. Ayat ini tentang contentment. Jadi teman-teman, remember, context creates clarity. Konteks memberikan penjelasan. Nah, nextnya, kalau teman-teman baca Bible dan teman-teman bingung, kalian cuma perlu ingat 3 kata ini. Eat my Bible. Teman-teman, kalau bingung, tinggal ingat kata ini. Teman-teman yang kemarin ikut Freedom Weekend dan ikut kelasnya Kak Sarah Kalista, pasti hafal ya sama kata-kata ini. Kak, maksudnya apa sih? Makan Bible sendiri. Maksudnya teman-teman, Bible sama makanan itu mirip-mirip. Makanan itu kan banyak jenisnya ya. Ada Chinese food, ada Western food, ada Japanese food, ada Indonesian food. Sama kayak Bible tadi, ada puisi, ada sejarah, ada instruksi manual. Coba cek, yang pertama, apa sih kuzinnya? Apa bukunya? Yang kedua, siapa chefnya? Siapa sih yang nulis ini? Dan untuk siapa ini diberikan? Dan yang ketiga, kenapa ini ditulis? Kenapa sih buku ini kok ada di Bible? Kenapa ini penting untuk ada? Karena teman-teman kadang kenapanya itu nggak ditulis plek-plekan atau langsung di kata-kata itu. Tapi kadang kita harus baca dulu kitabnya dari awal sampai akhir, baru kita tahu, oh maksudnya tuh ini. Nah, tapi Kak,
gimana caranya aku bisa tahu siapa yang nulis, kenapa ini ditulis, ini buku apa. Teman-teman gak apa-apa, gak perlu bingung. Teman-teman bisa langsung ke YouTube dan ketik Bible Project. Di situ ada banyak video-video yang menarik banget, super fun to watch, yang ngebahas tentang Bible. Ada Kejadian, ada Keluaran, ada Ayub, ada Galatia, so many. Dan mereka bahkan ngebedah sampai ayat ini ngejelasin ini, ayat ini ngejelasin ini. Jelas banget and very fun to watch. Jadi teman-teman, gak apa-apa, kalau bingung langsung aja ke YouTube dan ketik Bible Project. By the way, ini gak di-endorse. Nah, sebelum aku tutup, aku cuma mau bilang ini aja. Kalau aku baca banyak buku di hidupku, tapi menurut aku sampai sekarang belum ada buku yang seseru Bible. Yes, Bible is so much fun. Teman-teman, plot twist yang ada di Bible, rahasia, pattern yang ternyata tersebar dari awal sampai akhir dan baru kelihatan ketika kita baca bagian ini atau baca bagian itu. Dan wisdomnya teman-teman, wisdom yang ternyata relevan banget sama hidup kita sekarang. Padahal ini ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. So Bible is so much fun. Dan teman-teman jangan sampai ketinggalan serunya baca Bible cuma karena teman-teman gak ngerti. Jadi teman-teman harus ingat kalau konteks creates clarity. And let's read the Bible together. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, Tuhan kami berterima kasih Tuhan untuk your book Tuhan, the book of love. Tuhan ajarkan kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami Roh Kudus ketika kami membacanya supaya kami mengerti Tuhan apa yang kau maksud dari Bible itu dan bagaimana kami bisa menggunakannya di hidup kita. So thank you Jesus, in your name we pray, amen. Amen. Teman-teman, you guys can enjoy your small group dan buat teman-teman di sini yang belum join small group, kalian bisa join dengan klik link di bawah video ini. Ada linknya dan kalian nanti akan diterusin langsung ke small group yang akan ditentukan untuk kalian. So, enjoy your Sunday and happy weekend. Bye-bye.